Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Batal itu berarti ya terputus. Kalau sudah terputus ya berarti keluar. Ya, awalnya terputus, kemudian berarti keluar. Begitu juga kufur. Kufur itu artinya tergantung. Kufur dalam arti menolak siapa. Kalau menolak ya berarti juga batal. Ya, jadi harus jangan dibedakan itu. Awalnya batal dulu, berarti kalau udah batal ya berarti nggak iman lagi karena sudah terputus. Kalau sudah kufur berarti ya karena sudah mengingkari ya berarti sudah putus juga gitu ya. Itu harus jelas dulu. Yang pertama kita bahas ke akidah ini atau keimanan itu, satu kita bicara tentang keyakinan ya. Ada juga yang berhubungan dengan perbuatan. Ada apakah keyakinannya sudah terputus karena keyakinan atau terputus karena perbuatan. Bisa saja keyakinan ada, tapi perbuatan itu juga membuat putus juga karena keterlaluan. Memperlakukan orang keterlaluan juga bisa, walaupun mungkin keyakinan ada, tapi bisa putus juga karena keterlaluan. Nanti kita contohkan. Ya. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah itu adalah alam semesta itu diciptakan untuk itu ya. Dzikir yang paling afdal itu ya la ilaha illallah. Kunci surga ya la ilaha illallah. Semuanya yang Allah menciptakan alam semesta itu juga karena la ilaha illallah. Jadi kalau ingkar kepada itu, kufur kepada itu, berarti ya putus amalnya. Itu yang pertama. Ya. Karena semua alam semesta, kehidupan kita, semualah surga, neraka, semua diciptakan la ilaha illallah itu saja. Itu. Yang pertama. Kemudian siapa yang kufur? Kadang-kadang kita itu iman, tapi kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah itu ya. Kita ngaku iman, nah itu ya, qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna. Jadi banyak orang Arab ngomong beriman, tapi jangan qul lam tu'minu walakin, tapi katakanlah aku menyerah gitu ya. Itu jadi putusnya itu karena memang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan. Satu, orang bisa putus syahadatnya kalau dia sudah mengingkari satu huruf pun dari Al-Quran, itu batal itu iman. Satu huruf pun dari Al-Quran tidak diyakininya bahwa itu dari Allah, itu batal. Ya. Ya. Ada lagi sekarang itu yang lagi rame itu bahwa Quran itu tidak asli, tidak otentik, itu kufur itu. Meragukan keotentikan Al-Quran itu kufur itu. Ini lagi rame ini dibahas ya oleh para intelektual dan sebagainya bahwa penulisan ayat-ayat Al-Quran itu melalui mekanisme apa dan sebagainya itu, sehingga meragukan keotentikan Al-Quran itu. Meragukan satu huruf pun keotentikan Al-Quran, satu harkat pun, satu titik pun, itu batal imannya. Keotentikan Quran. Tuh. Juga meragukan bahwa Al-Quran itu tidak dari Allah, itu batal itu.
katanya Al-Quran itu apa tulisan Muhammad atau apa dan sebagainya, itu banyak sekarang lagi ramai itu. Ya, batal imannya. Ya. Jadi meragukan Al-Quran itu jelas batal imannya. Meragukan kemurniannya, meragukan bahwa itu wahyu dari Allah, meragukan itu sebagainya, itu jelas batal. Dan sekarang lagi ramai. Itu yang pertama. Juga meragukan apa itu ya, itu yang pertama, satu huruf pun ya, jadi kufur. Yang kedua, ada beberapa istilah di dalam Al-Quran menganggap bahwa apa yang ada di dalam ajaran Allah sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Ya, bahwa ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Mungkin menganggap jilbab itu tradisi Arab gitu. Nah itu tidak benar itu. Ya. Apalagi menganggap bahwa Islam itu tradisi Arab. Oh enggak ya, bukan. Memang turunnya di Arab. Tapi kita tidak boleh mengingkari bahwa memang Quran turun di Arab. Tapi bukan tradisi Arab. Tapi tidak boleh mengingkari juga bahwa Nabi Muhammad orang Arab. Islam juga datang dari Arab, tidak boleh diingkari. Ya. Itu. Ada lagi yang mengingkari hukum-hukum Allah, itu batal imannya. Kan ada ayatnya itu. Malam yakum bima anjalallah fa wal kafirun, malam yakum bima anjalallah fa wal dzalimun, malam yakum bima anjal fa wal fasikun. Ada 3 ya. Barang siapa yang tidak berhukum kepada Allah bisa jadi fasik, bisa jadi dolim, bisa jadi kafir. Kalau menolak hukum Allah kafir. Menolak, tidak mau dengan hukum Allah kafir. Tapi kalau terpaksa seperti di Indonesia ini, kita kalau mencuri dihukum dengan hukum pidana dan sebagainya, maunya sih hati kita mau melaksanakan hukum Allah tapi tidak bisa, nah itu berarti ya sih dolim. Sengaja tidak menggunakan hukum Allah berarti fasik, tapi tidak nolak. Tapi kalau sudah nolak kafir. Apalagi menganggap hukum Allah itu lebih jelek daripada hukum yang ada sekarang, wah itu jelas kafir. Ya. Nah itu. Ya, jadi kufur, yang dimaksud kufur boleh itu hanya kufur nikmat. Tapi kufur-kufur yang menolak terhadap eksistensi ajaran Allah, hukum Allah, kehormatan ajaran Allah, nilai-nilai hukum Allah, ya itu udah bisa batal imannya ya. Itu nggak bisa itu ya. Jadi itu batal imannya, kufur istilahnya. Ada yang kedua,
Sekarang syirik kan menandingi. Atau sebelum itu saya ngomong tentang mengkufuri zat Allah. Menganggap Allah tidak ada itu jelas kafir. Bahwa alam semesta itu ada dengan sendirinya jelas kafir. Karena alam semesta dicipta oleh Allah. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui secara detail kejadian di alam semesta. Allah itu tidak tahu, sing cilik-cilik, barang cilik-cilik itu gak roh jane Allah. Allah mek roh sing gede-gede, hukum sing gede-gede itu kafir. Ya. Batal itu nanti. Itu zat Allah. Menandingi kerja Allah juga tidak bisa. Ada menganggap orang lebih hebat dari Allah atau ada makhluk yang lebih hebat dari Allah, tidak bisa, itu kafir. Atau ada orang yang bisa menentukan, artinya bisa bekerja menentukan nasib seseorang, tidak bisa, itu kafir. Karena yang menentukan nasib seorang tetap Allah. Kalau makanya kita dilarang kepada orang-orang, wah wong iku sakti rek iso ngene itu ndak boleh. Dukun iso anu sakti. Enggak, tetap kita harus yakin bahwa apapun itu yang menentukan Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi. Ya. Begitu juga kita ya, kita itu kadang-kadang selfishness kalau bahasa Inggrisnya itu. Seakan-akan ikhtiar kita bisa menentukan nasib kita. Ya enggak lah. Ya. Kita hanya bisa berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Ya. Istilahnya dalam apa itu ya? Oh, apa sih istilahnya? Jadi kita membanggakan diri bahwa kita bisa menentukan nasib kita sendiri itu tidak boleh. Yang menentukan tetap Allah. Tidak bisa. Kita ini adalah objek atas kehendak Allah, bukan subjek. Jadi kadang-kadang kita itu banyak orang beriman, tapi keyakinannya masih kafir. Katakanlah kayak begini, iman itu adalah membangun pandangan dan sikap hidup berdasarkan Quran menurut sunnah Rasulnya. Tapi kadang-kadang prinsip hidup kita ini kadang-kadang bukan dari Quran menurut sunnah Rasulnya. Masih pakai prinsip-prinsip hidup yang lain. Ya. Apalagi menganggap menganggap bahwa prinsip hidup filsafat apa lebih bagus daripada prinsip hidup Quran, jelas kafir nek ngono. Nah, prinsip hidup Quran menurut saya jauh lebih bagus daripada prinsip hidup yang lain. Itu iman. Hati-hati dalam masalah begini ini, harus rinci ya dalam hal begini ini. Kemudian syirik ya, syirik itu artinya membuat tandingan-tandingan. Kalau orang yakin bahwa
hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, berarti dia sudah membuat tandingan. Itu syirik terhadap hukum Allah. Nah, kalau orang yang mengatakan bahwa Quran sama saja dengan kitab yang lain, dengan agama yang lain dan sebagainya, nah itu sebenarnya syirik kepada Al-Quran. Padahal Quran jelas beda dengan kitab yang lain. Otentisitasnya terjamin. Ya. Itu. Jadi jangan membuat tandingan terhadap hal-hal yang diturunkan oleh Allah. Lambang-lambang Islam itu jangan. Ya. Ada orang bahwa ngomong khilafah itu bukan ajaran Quran. Loh, jelas khilafah, khalifah itu ada dalam Quran, tapi dia ngomong khilafah bukan ajaran Quran, ini jelas tidak benar itu. Berarti mengingkari salah satu ayat dari Al-Quran. Ya. Nah itu. Terus yang terakhir itu kadang-kadang perbuatan kita itu tidak mencerminkan refleksi dari ajaran Allah. Ya. Antara ilmu mbek perbuatan itu gak podo. Ya mungkin gak podo, sehingga kudune kita membela umat Islam, tetapi kita malah membela yang bukan umat Islam, gitu loh. Kudune kita menjaga persaudaraan antar umat Islam, tetapi kita justru membela orang kafir. Itu antara keimanan dan perbuatan itu tidak sama. Jadi orang Islam, tapi perbuatannya nggak Islami. Ya. Ya, itu banyak hal yang seperti itu gitu ya. Atau menghina lambang-lambang Islam gitu ya. Menghina benderanya Nabi Muhammad, la ilaha illallah, itu yang hitam dan putih itu ya. Itu dihina, ya jelas kafir. Atau menghina Ka'bah, menghina lambang-lambang ya keislaman lah, yang itu merupakan lambang-lambang dari ajaran Allah, itu kalau dihina kemudian itu ya kafir. Jadi banyak ya sebenarnya, makanya kita perlu hati-hati secara rinci batalnya tentang syahadah itu seperti itu, kecil-kecilnya gitu ya. Ya kalau sudah batal syahadahnya jelas keluar dari Islam. Ya sudah keluar. Makanya perlu bersahadat lagi, kalau istilahnya taubatan nasuha, kemudian bertobat lagi, balik meneh. Ya, tapi ini kan hubungannya dengan keyakinan dan perbuatan. Yang tidak kita ketahui itu tentang keyakinannya. Kalau perbuatannya bisa kita amati. Ya, mungkin. Nah, ini mungkin yang lebih rinci ya daripada batalnya syahadat, yang perlu. Sekarang ini lagi banyak soalnya yang seperti itu ya. Karena aliran-aliran Islam yang banyak itu. Banyak aliran Islam, terutama aliran Islam liberal ya, kemudian Islam macam-macam itu yang sehingga membuat apa itu Islamophobia, Islam apa gitu, sehingga umat Islam sendiri itu kadang takut dengan ajarannya sendiri, menolak syariatnya sendiri. Nah, ini kan aneh ya.
Jadi umat Islam tapi perbuatannya tidak Islami. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapan pada tema pertemuan hari ini ya. Alhamdulillah.